Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang sudah hadir di gereja untuk jemaat maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, pada Ibu Penetua Sri Apriyasipani yang akan bertugas selaku liturgus, para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Ibu Diakon Erna Tutiasi dan Saudari Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Samail yang akan bertugas selaku operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD proyektor dan juga multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ponila dan Adeline Febriana pemain keyboard, Bapak Budi Alpianto SPD. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Yang ketiga, berita kebaktian baik kategorial, kebaktian rumah tangga dan juga kebaktian syukur. Yang pertama, kebaktian atau ibadah rumah tangga. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga di tempat keluarga Yehinedi di lingkungan pelayanan 2, dan yang akan bertugas sebagai liturgus Diakon Mary Susianti, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Yang kedua, pada hari Kamis 3 Maret tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan kebaktian rumah tangga di tempat keluarga Alsen Bayan lingkungan pelayanan 3, yang bertugas sebagai liturgus Diakon Redi Apili dan pemain keyboard Penetua Mardi Ampong SPD. Yang kedua, ibadah kategorial. Kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di tempat Marlina David lingkungan pelayanan 1, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Yulita Tanduh SPD Out, doa syukur Diakon Sariwati. Kebaktian seksi pelayanan remaja dan pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gedung Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Martino Lukas, doa persembahan dan doa syafaat Kristina dan Astriani Yuliansia. Selanjutnya, kebaktian mengenang 40 hari akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari almarhum Hans Dikundi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore di lingkungan pelayanan 1 di rumah keluarga Nyonya Louis Trambang atau Indo Bernat. Untuk petugas yang bertugas sebagai liturgus Penetua Herti Carolina, dan diundang jemaat sekalian untuk bisa hadir dalam kebaktian ini. Yang kedua, untuk kebaktian syukur akan dilaksanakan kebaktian syukur di lingkungan pelayanan 2, yaitu di tempat keluarga Didi Entanan atau Gregory Jensen atau Mira
pada hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setelah selesai ibadah di gereja. Untuk alamat rumah di Jalan Karatak Taheta RT 4 atau rumah baru di RT 4 Kelurahan Barimba. Diundang juga untuk jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian syukur ini yang mengundang di Entanan sekeluarga. Selanjutnya diberitahukan kepada jemaat sekalian akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Agus Kurnianto SPD putra dari Bapak Esau Numan Sahai dan Ibu Tini SPD dari Jemaat GKI Samaria Palangkaraya dengan Sumi SPD putri dari Bapak Sadon UDC dan Ibu Sepiansi Jemaat dari GKI Immanuel Tambak Bajai akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 di Gedung Gereja GKI Betania Barimba. Dan juga kami sampaikan sekali lagi bagi anggota seksi pelayanan pemuda dan remaja GKI Barimba pada hari Senin diharapkan kehadirannya untuk bersama-sama mengadakan gotong royong pada pukul 4 sore di Gedung Gereja Barimba. Jadi diharapkan untuk para pemuda dan pemudi bisa hadir pada hari Senin pukul 4 sore. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi Hari Minggu Sengsara yang pertama. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas masuk ke ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada baitnya yang kedua, sidang jemaat sekalian baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulaikan ibadah kita dengan panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menjadi nas pembimbing kita pada hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-15 dan Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, ya Bapa, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, itu terhadap sesama kami, terhadap alam seluruh ciptaan-Mu. Ya Bapa, jikalau pada saat ini Tuhan, di mana pada hari Minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali Tuhan bagaimana sengsaranya Engkau Yesus, Engkau yang mempersiapkan segalanya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, jikalau pada saat ini kami pun tak lupa mengucap syukur terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan di ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami boleh menurut apa yang Tuhan kehendaki, terutama di hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami ingin Tuhan menguduskan hari Sabat yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu Yesus. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan segala pergumulan kami, masalah kami, karena kami akan percaya Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Ya Bapa, inilah doa kami Yesus yang selalu kami panjatkan kepadamu Bapa, yang semuanya ini boleh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang jemaat kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengucapkan puji-pujian kita yang kita lakukan secara litani. Sekarang ini muliakan Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 bait yang pertama hingga bait yang Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya.
Marilah kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-35. Di bawah perikop, 2 loh batu yang baru. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu sedang jemaat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Otapianti STH. Marilah kita bersama-sama akan mendengar puji-pujian yang akan disampaikan oleh SPPR Jemaat GKI Berimba. Silakan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama. Dan dalam minggu sengsara yang pertama ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita yaitu dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memasuki minggu sengsara yang pertama. Minggu-minggu kami menghayati jalan salib yang harus Yesus tempuh untuk kami manusia yang berdosa ini, supaya kami ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, biarlah melewati firman-Mu, kami boleh diberkati oleh karenanya. Dan biarlah pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, memahaminya dengan benar, dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudaraku, kata dimuliakan atau kemuliaan berasal dari satu suku kata, yaitu mulia. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti tinggi, terhormat, atau lebih kepada suatu kedudukan. Artinya dimuliakan artinya memiliki tempat atau kedudukan yang tinggi. Dimuliakan itu berarti memiliki tempat atau kedudukan yang terhormat. Menjadi orang yang mulia
menjadi orang yang terhormat tentu sangat menyenangkan bagi kita manusia. Setiap orang ingin dihormati, setiap orang ingin dihargai, dan hal itu memang dibutuhkan oleh manusia. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang ingin meraih kemuliaan. Saat ini banyak orang ingin meraih kehormatan, tetapi dengan cara yang tidak mulia, dengan cara yang tidak terhormat. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini melewati nas ini, kita diajak untuk menghayati kemuliaan yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang bersumber dari keilahiannya. Saudaraku, kisah Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung yang kita baca di dalam nas ini sungguh sangat mengagumkan. Kemunculan dua tokoh dalam perjanjian lama, Musa dan Elia, mempunyai arti tersendiri untuk mengenal Yesus. Mempunyai arti tersendiri untuk kita lebih mengenal Yesus. Selain kita melihat suatu peristiwa bagaimana ketika Yesus dimuliakan itu rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Satu peristiwa di luar akal sehat manusia. Suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di atas gunung itu. Dan juga dua tokoh yang muncul, Musa dan Elia. Saudaraku, Musa itu adalah seorang tokoh pemimpin besar bangsa Israel yang berperan besar dalam memimpin bangsa Israel ketika bangsa Israel ini keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa dengan bimbingan Allah, ia juga membentuk bangsa Israel ini supaya menjadi umat yang dikehendaki oleh Allah. Musa itu adalah figur yang terpenting dari kelima kitab Taurat yang menjadi jiwa dalam kitab suci orang Yahudi. Sedangkan Elia, kita tahu Elia dalam perjanjian lama, ia adalah figur paling menonjol dalam memperkenalkan semangat kenabian di dalam perjanjian lama. Karena itu ia juga dikatakan sebagai nabi besar. Elia ini menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Musa memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel sehingga tercipta suatu perjanjian antara Allah dan bangsa pilihannya. Sedangkan Elia, dia berperan sebagai penjaga umat Allah, bangsa pilihan ini, untuk tetap setia kepada perjanjian. Nah, saudara-saudara, kehadiran kedua tokoh ini menekankan peran dan tugas yang juga diemban oleh Yesus Kristus sebagai penyambung tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan juga sebagai penggenapan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama, Musa dan Elia, di mana Yesus Kristus menciptakan suatu perjanjian yang baru antara Allah dan manusia, termasuk dengan umat Allah yang baru. Yesus Kristus juga memimpin. Yesus Kristus juga mengajar. Yesus Kristus juga menjaga dan membimbing umat Allah yang baru ini untuk terus setia kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat dalam nas ini pengalaman para murid pada saat itu berada bersama dengan Yesus.
Musa dan Elia di puncak gunung tersebut merupakan suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa bagi mereka. Pengalaman akan yang ilahi. Dan kita melihat di dalam nas ini ketiga murid Yesus pada saat itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini berhadapan dengan pengalaman ini, khususnya ketiga murid ini yang diajak oleh Yesus, mengalami suatu kekaguman yang luar biasa. Sekaligus juga mengalami ketakutan yang menggelora pada saat itu. Sebuah pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Saudara yang terkasih, pengalaman berhadapan yang ilahi, siapapun orangnya, pastilah akan bingung bagaimana menggambarkannya. Ketiga murid di dalam nas ini menjadi gambaran yang sangat jelas ketika Petrus dikatakan dalam nas ini ia berkata-kata, namun ia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ia mengatakan sesuatu dengan tanpa pikir panjang karena sukacita yang begitu besar. Pengalaman yang membahagiakan dirinya pada saat itu membuat satu kata-kata yang ia pun sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan. Sampai-sampai Petrus tidak mampu berpikir dengan nalar yang normal. Nah, inilah pengalaman para murid pada saat itu ketika berjumpa dengan suatu pengalaman yang ilahi. Pengalaman yang penuh dengan kebahagiaan, sampai-sampai tanpa pikir panjang apa yang dikatakannya, tidak mampu berpikir lagi dengan nalar yang normal. Pengalaman puncak gunung tidak jarang Bapak Ibu Saudara membuat kita seperti Petrus lupa akan daratan. Pengalaman puncak, entah pengalaman ilahi maupun juga pengalaman manusiawi kita, kecenderungan yang sering terjadi adalah kita lupa sejenak akan realitas diri kita. Maka Yesus dan tiga murid tidak selamanya berada di puncak gunung. Yesus dan tiga murid kembali kepada pengalaman biasa mereka. Mereka turun gunung untuk kembali hidup dengan para murid yang lain. Mereka turun gunung untuk kembali pada realitas hidup mereka yang penuh pergumulan. Mereka turun gunung untuk kembali kepada tugas-tugas mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, pengutusan baru menanti. Setelah tiga para murid turun dari gunung, pernyataan Yesus yang menuju ke Yerusalem semakin mendapatkan satu legitimasi, pengesahan dari Bapa di sorga. Kehadiran Musa dan Elia menjadi penegasan akan tugas pengutusan Yesus dari Bapa. Yesus melanjutkan dan sekaligus menjadi puncak sejarah keselamatan Allah Bapa dari perjanjian lama, di mana Allah Bapa hadir dalam sejarah bangsa melalui para bapa bangsa dan para nabi, dan sekarang ini Allah Bapa mengutus sendiri anaknya yang tunggal. Itulah yang dapat kita renungkan dalam peristiwa transfigurasi Yesus atau Yesus dimuliakan di dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ia dimuliakan, ia ditinggikan, ia dihormati dalam pandangan Bapa. Meskipun jalan salib akan ia tempuh. Meskipun ia harus menderita, dicaci, dicela, tetapi ia melakukan itu karena ia setia dan taat kepada kehendak Bapa di sorga. Yesus harus menempuh jalan itu untuk menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dan disitulah ia dimuliakan. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini, teladan dan semangat pengorbanannya mengingatkan kita sebagai umatnya
Bagaimana seharusnya kita yang mau menerima kemuliaan dalam pandangan Tuhan. Yesus dimuliakan ketika ia rela mengorbankan dirinya. Meskipun di dunia ini ia dicela, ia dimaki, ia menderita. Tetapi yang ia lakukan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Ia ditinggikan, ia dimuliakan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengorbanan dan semangat Yesus ini menjadi teladan bagi kita. Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan banyaknya penderitaan, banyaknya tantangan. Tetapi jangan penderitaan dan tantangan hidup itu membuat kita tidak mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Bahkan mungkin karena kita melakukan kehendak Bapa di sorga, kita harus menderita oleh karena itu. Kita harus menyangkal diri kita, menyangkal keinginan daging kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tetapi ada satu hal yang akan diterima bagi orang yang setia, yaitu kemuliaan dalam pandangan Bapa di sorga. Nah, biarlah kemuliaan Allah itu juga terpancar di dalam diri kita. Sebagaimana kita meneladani Yesus, yaitu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Untuk kita hidup di dunia ini mengutamakan untuk melakukan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan harus mengekang keinginan daging nafsu kita manusia, karena kita mengingat untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tantangan godaan di dunia ini banyak Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat kita mengutamakan keinginan daging kita, nafsu kita, lalu kita mengabaikan kehendak Bapa di sorga. Tetapi biarlah melewati firman Tuhan ini, sebagaimana Yesus dimuliakan, ia harus menderita, ia harus dicela, dimaki. Demikian juga kita dalam hidup kita. Meskipun kita harus dicela, dimaki karena melakukan sesuatu yang benar, tetapi itu berkenan di hati Tuhan. Tetapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Allah itu di dalam diri dan hidup kita. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat menghayati minggu sengsara. Amin. Mari kita berdoa. Di minggu sengsara yang pertama ini, kami dibawa untuk merenungkan kembali penderitaan Yesus Kristus melewati jalan salib yang harus ia tempuh. Ia dicela, ia disalibkan, ia mengorbankan diri, ia menderita, adalah untuk kami yang berdosa ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia ditinggikan, ia dimuliakan, karena ia taat kepada kehendak Bapa di sorga untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, semangat mengorbankan diri. Kami belajar untuk bisa mengekang diri kami, menyangkal diri dari segala nafsu dunia yang bisa membawa kami ke dalam dosa. Tetapi kami lebih mengutamakan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, meskipun kami harus menderita.
Tetapi ada satu hal yang pasti, kami akan ditinggikan, dimuliakan dalam pandangan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, dalam tutur kata dan perbuatan kami. Kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, yang memancarkan kemuliaan. Tolonglah kami ya Bapa, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Bapa di sorga, saat ini kami juga mengucap syukur atas kebaikan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. 1 minggu telah kami lewati dalam suka dan duka. Dan 1 minggu yang akan kami lewati ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan, agar kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup kami dan dimampukan untuk melawan segala bentuk godaan-godaan nafsu kedagingan kami yang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah hari-hari hidup kami dituntun oleh Tuhan, agar kami tidak salah langkah, juga kami tidak salah membuat suatu keputusan, tetapi hikmat Tuhan mengiringi seluruh keberadaan hidup kami. Berkati keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan memimpin, Tuhan yang menjadi tamu yang setia di dalamnya, menolong dan menopang, memberikan sukacita, bahkan juga memberikan jalan keluar terhadap berbagai pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Berkati juga tugas, peran dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan segala apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri di tengah-tengah keluarga, sebagai anak, agar apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Tanah sawah ladang yang kami garap pun juga dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, sehingga kami dicukupkan dengan segala kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak berkekurangan, tapi berkat Tuhan mengalir seperti air yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Demikian juga berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan berbagai macam rencana dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap rencana dan harapan kami. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu, biarlah jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau, hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan penata layanan yang ada di gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap dapat menyuarakan Injil Tuhan, dan bagi jemaat yang mendengarnya boleh menerima berkat karenanya. Biarlah juga melewati program-program pelayanan jemaat. Disitulah nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, penginjil, pikaris, siapapun yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Biarlah semuanya diberkati, agar pelayanan kami pun juga boleh menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain karena keberadaan hidup kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami juga menghayati benar-benar
tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Kami pun juga boleh menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Karena melewati kehidupan kami, kata dan perbuatan kami boleh mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan datang menjamah mereka, memulihkan mereka, bahkan memberikan ketabahan dan kesabaran. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hibur. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Demikian juga kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Februari ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Berkati mereka ya Bapa, dengan damai, berkat dan sukacita, bahkan juga keberhasilan, kesuksesan. Terutama saudara kami Redikal Kriswanto di Bagus yang berulang tahun ke-22, dan juga saudara kami Windawati yang berulang tahun ke-36. Biarlah damai, berkat dan sukacita yang datang dari Bapa di sorga senantiasa mengiringi kehidupan mereka setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini ya Tuhan. Berikanlah perdamaian untuk dunia kami ini. Peperangan yang terjadi saat ini Tuhan pulihkan. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin dunia agar melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berikan mereka damai dan berkat, dan juga mereka mampu memutuskan setiap perkara dengan bijaksana atas tuntunan Tuhan. Pulihkanlah keadaan dunia ini, pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami. Lebih-lebih dengan pandemi COVID yang masih belum selesai ini, kami percaya semuanya akan berlalu dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Dan biar di masa-masa yang sulit seperti ini, kami tetap berhikmat, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri menjalani masa-masa sulit ini. Dan justru melewati peristiwa-peristiwa yang terjadi, semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ada banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang jauh mengetahui apa yang kami perlukan bagi hidup kami. Ampunilah dosa-dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita akan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sebut hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi kami menghampiri tahta-Mu yang kudus pada saat ini Bapa. Tak lupa kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan dalam kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Ya Bapa, jikalau pada saat ini Tuhan, pada kesempatan ini, kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kami persembahkan pada saat ini. Melalui berkat-berkat yang telah Tuhan berikan melalui usaha pekerjaan kami boleh kembali Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, bersama dengan barang duniawi ini nanti Tuhan, kami juga mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, dan kehidupan kami yang akan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ini Bapa, dan persembahan kami ini, dan doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama hingga sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bersembahkan
Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh.